Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang pada pembelajaran mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi mengenai perjanjian kerja. Materi ini sangat penting karena perjanjian kerja menjadi dasar hubungan hukum antara pekerja dengan pengusaha. Melalui materi ini, kita akan mempelajari pengertian perjanjian kerja, subjek dan objeknya, jenis-jenis perjanjian kerja, syarat-syarat perjanjian kerja, hingga berakhirnya perjanjian kerja. Mari kita mulai pembahasannya. Apa yang dimaksud dengan perjanjian kerja? Berdasarkan pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak. Dengan adanya perjanjian kerja, maka hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha memiliki dasar hukum yang jelas. Perjanjian kerja juga memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak agar hak dan kewajibannya dapat dilaksanakan secara seimbang. Selanjutnya, kita membahas mengenai subjek dan objek dalam perjanjian kerja. Subjek hukum dalam perjanjian kerja adalah pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan kerja, yaitu pekerja atau buruh dan pengusaha atau pemberi kerja. Sedangkan objek dalam perjanjian kerja adalah tenaga atau pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja. Artinya, yang diperjanjikan dalam hubungan kerja bukan orangnya, melainkan tenaga dan pekerjaan yang diberikan oleh pekerja kepada perusahaan. PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. PKWT biasanya digunakan untuk pekerjaan yang sifatnya sementara atau tidak tetap. Terdapat beberapa prinsip penting dalam PKWT. Pertama, pekerjaan bersifat tidak tetap. Misalnya pekerjaan musiman, pekerjaan yang diperkirakan selesai dalam waktu tertentu, atau pekerjaan yang sekali selesai. Kedua, harus ada kepastian jangka waktu atau selesainya pekerjaan. Ketiga, PKWT wajib dibuat secara tertulis. Keempat, dalam PKWT tidak diperbolehkan adanya masa percobaan kerja. Dan kelima, pekerja PKWT tetap memperoleh perlindungan hukum, seperti hak atas upah yang layak dan uang kompensasi ketika kontrak berakhir, sesuai pasal 16 PP nomor 35 tahun 2021. Selanjutnya adalah PKWTT. PKWTT merupakan perjanjian kerja untuk hubungan kerja yang bersifat tetap. PKWTT digunakan pada pekerjaan yang dilakukan secara terus-menerus dalam perusahaan. Berbeda dengan PKWT, PKWTT memberikan kepastian kerja yang lebih kuat karena hubungan kerjanya tidak berakhir secara otomatis. Dalam PKWTT diperbolehkan adanya masa percobaan kerja paling lama 3 bulan. Namun, selama masa percobaan, pekerja tetap harus menerima upah sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, PKWTT dapat dibuat secara tertulis maupun tidak tertulis. Agar perjanjian kerja sah menurut hukum, maka harus memenuhi syarat material sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Syarat tersebut meliputi: pertama, adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kedua, adanya kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum. Ketiga, adanya pekerjaan yang diperjanjikan. Dan keempat, pekerjaan tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, maupun peraturan perundang-undangan. Apabila syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka perjanjian kerja dapat batal atau dibatalkan. Selain syarat material, terdapat juga syarat formil. Syarat formil berkaitan dengan bentuk dan isi administrasi perjanjian kerja. Dalam perjanjian kerja, harus dicantumkan beberapa hal, seperti nama dan alamat perusahaan, identitas pekerja, tempat pekerjaan, besarnya upah dan cara pembayarannya, hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu perjanjian kerja, tempat dan tanggal dibuatnya perjanjian, serta tanda tangan para pihak.
Syarat formil ini penting agar perjanjian kerja memiliki kekuatan hukum yang jelas dan dapat dijadikan alat bukti apabila terjadi perselisihan hubungan kerja. Perjanjian kerja dapat berakhir karena beberapa sebab. Pertama, pekerja meninggal dunia. Kedua, berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja, khususnya pada PKWT. Ketiga, adanya putusan pengadilan atau lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Keempat, adanya peristiwa tertentu yang disepakati dalam perjanjian kerja. Dan kelima, adanya pemutusan hubungan kerja atau PHK. Dengan berakhirnya perjanjian kerja, maka hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha juga berakhir, sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Baik teman-teman, itulah pembahasan mengenai perjanjian kerja dalam hukum ketenagakerjaan. Dari materi ini, kita dapat memahami bahwa perjanjian kerja memiliki peranan penting dalam menciptakan hubungan kerja yang jelas, adil, dan memberikan perlindungan hukum bagi pekerja maupun pengusaha. Semoga materi ini dapat membantu teman-teman memahami dasar-dasar hukum ketenagakerjaan, khususnya mengenai perjanjian kerja. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.